Let's talk. Transform your mind, transform your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat learner semua. Kembali lagi bersama kami di acara WRE Learning Center Podcast. Let's talk, transform your mind, transform your life. Oke, dalam kesempatan hari ini perkenalkan saya Cecep Rahmat Nurdin. Saat ini akan menjadi host untuk membawakan podcast yang sangat spesial dan luar biasa ini. Sebelum kita masuk ke dalam acara, tidak lupa saya mengajak teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe channel di bawah ini. Pada hari ini kita akan membahas di podcast ini tentang salah satu unit wilayah yang berada di Perum Jasatira 2, yaitu unit wilayah 2. Baik sahabat learner semua, di saat ini kita sudah ada 3 narasumber yang sangat hebat, yang sangat luar biasa ini. Mari kita semua berkenalan dengan bapak-bapak yang di sini. Selamat pagi bapak-bapak semua. Selamat pagi. Oke, di sahabat learner, di samping saya ada Bapak Ade Karya. Beliau sebagai manajer administrasi di unit wilayah 2. Selamat pagi Pak Ade. Pagi Pak Cecep, pagi sahabat Leonel semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua di tengah kita yang berbaju batik hitam ada Bapak Jajat Nurjatin. Beliau sebagai manajer teknik Monef dan Risiko. Selamat pagi Pak Jajat. Pagi Pak Cecep, pagi sahabat learner semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir di hadapan saya ada Bapak Zainal Mustafa. Beliau sebagai manajer operasi dan usaha di unit wilayah 2. Selamat pagi Pak Zainal. Selamat pagi sobat learner semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat learner semua, kita sudah nih berkenalan dengan narasumber yang ada di sini. Mari kita masuk ke pembahasan tentang unit wilayah 2. Mungkin sobat learner semua bertanya-tanya, unit wilayah 2 itu berada di mana, terus fungsi di PJT 2 itu sebagai apa? Mari kita langsung meminta untuk narasumber menjelaskan gambaran umum dan singkat tentang unit wilayah 2. Oke, bapak-bapak mungkin bisa diceritakan tentang unit wilayah 2 dari bapak-bapak. Mungkin Pak Ade. Silakan Pak Ade. Jadi unit wilayah 2 ini adalah salah satu unit di Jasa Tirta 2 yang mempunyai tugas utama. Secara teori tugas utamanya adalah 1, menetapkan, 2, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisa, dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasi dan usaha, perencanaan teknik, Monef dan Risiko, serta pengelolaan administrasi. Yang termasuk di dalamnya ini ada perbaikan sarana dan prasarana SDA, pemeliharaannya, yang nantinya mungkin akan termanfaatkan ke sektor pengusahaannya, karena di kita juga ada usahanya seperti itu. Nah, unit wilayah ini kedudukannya, balainya ada di Curug, Karawang. Nah, dipimpin oleh seorang GM. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, GM ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi dan Pemeliharaan. Karena kebetulan kita ada di bawahnya Direktorat OP. Seperti itu. Untuk mengimplementasikan tugas-tugas yang tadi disebutkan di atas, di kita ini dibentuk atau dibantu dengan 3 bidang tugas. Ada 3 bidang. Ada 3 bidang tugas. Pertama, bidang administrasi yang kebetulan saya di situ. Oh, pada di situ ya. Yang kedua ada bidang operasi dan usaha, Pak Jenal senior kita. Yang ketiga ada bidang teknik, Monef dan Risiko. Itu ada Pak Jajat. Ini pakar-pakar semua lah. Pakar semua ya. Seperti itu. Nah, ada juga. Ini kan kita wilayahnya luas nih. Sampai ke ya Karawang lah, sebagian besar Karawang. Di situ kita bentuk juga seksi-seksi. Ada 4 seksi ya Pak Jenal ya, Pak Jajat. Pertama seksi Purwakarta. Kedua seksi Tarum. Ketiga seksi Telaga Sari. Keempat seksi Rengas Dengklok. Nah ini tiap seksi ini dipimpin oleh pejabat setingkat asmen.
Kalau dulu mungkin lebih familiar, lebih dikenal dengan namanya kepala seksi. Kepala seksi ya kalau dulu. Kepala seksi bukan kepalanya yang seksi. Oh ya, kepala seksi. Nah, mungkin dari saya seperti itu gambaran singkatnya. Mungkin terima kasih Pak Ade. Mungkin ada Bapak yang lain mau menambahkan gambaran singkat tentang unit wilayah 2? Mungkin sedikit aja menambahkan dari Pak Ade tadi Ya, ya. Mungkin ya, kalau Pak. dari segi wilayah kerjanya berdasarkan kewilayahan sungai ya, karena kita kan berdasarkan wilayah sungai itu wilayah 2 itu meliputi sebagian das Citarum, kemudian juga das Cilamaya bagian kiri, kemudian das Cibeet bagian kanan, kemudian ada das Cisubah, das Cikaranggelam, das Cisomang, dan das Cigangsa. Ya, itu mungkin tambahan dari segi luas ya, Pak. kewilayahan aja, wilayah Untuk kerjanya. daerah wilayah kerjanya ya Pak ya? Iya, betul. Mungkin dari Pak Jajat? Mungkin kalau saya menambahkan sedikit nih Pak Cecep kaitan sama letak geografisnya ya. Ya. Kalau untuk unit wilayah 2 itu area SDA-nya itu terbagi dari 2 kabupaten sebenarnya, kabupaten intinya ya. Sebagian di Kabupaten Purwakarta dan sebagian lagi di Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang ini memang yang paling luas ya. Dari sisi operasi ini ada sebagian Kabupaten Subang. Dari sisi operasinya ya Pak Cecep ya, dari batasan sisi ya, yang dari batasannya. perbatasan Karawang Subang itu ya, yang Pak. membentang dari hulunya itu Bendung Walahar. Ke arah hilir bagian baratnya mungkin di sana ke Muara Pakis Jaya, dan di bagian agak tengahnya ini sampai dengan Cilamaya. Nah, kalau untuk wilayah kerja yang ada di Purwakarta itu disebutnya Selatan Jatiluhur ya Pak Cecep, Selatan Jatiluhur. Mungkin itu Pak Cecep. Baik Sobat Runner semua, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak-Bapak ini tentang gambaran umum dan singkat tentang unit wilayah 2. Tapi tadi sempat disinggung oleh Pak Ade, di unit wilayah 2 tuh terbagi 3 bagian ya Pak ya? Betul. Ada bagian administrasi di Bapak, Iya. ada teknik, dan di operasi. Bisa nggak Pak ikut menjelaskan bagian-bagian tersebut Pak? Salah satu mungkin dimulai dari Kembali ke saya. kembali ke Pak Ade lagi aja biar. Baik. Tugas fungsinya Pak, tugas fungsi di unit wilayah 2 perbagian itu Pak. Oke. Spesifik ya. Ini mungkin karena bagian saya adalah di bidang administrasi. Bidang administrasi. Saya akan sedikit coba menjelaskan, memaparkanlah sedikit, menyampaikan bahwa di bidang saya ini bidang administrasi, di situ fokus pengelolaannya adalah bidang keuangan, bidang kerumah tanggaan, bidang inventarisasi, gudang, dan 1 kepegawaian satu lagi. Nah, untuk mengcover tugas-tugas tersebut di bidang administrasi ini ada 2 sub bidang. Nah, 2 sub bidang ini, 1 sub bidang SDM dan umum, yang kedua sub bidang keuangan dan akuntansi. Nah, pembagian tugas-tugas tadi didistribusi ke 2 sub bidang itu. Iya, Seperti iya, itu. iya, Jadi Pak. dari proses mulai pencatatan, mengarahkan, mengevaluasi sampai melaporkan ada di 2 sub bidang. Ada di sub tersebut. bidang itu ya Pak ya. Nah, perlu Pak Cecep ketahui juga dan Sobat Learner ketahui bahwa sampai saat ini jumlah pegawai di kita yang organik Jasa Tirta 2 ada 142. 142 karyawan Iya, ya itu Pak ya? tersebar dari mulai balai sampai ke seksi-seksi, dari GM sampai ke PJP. Oh sampai tingkat bawah itu Betul, 140. seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya dengan luasan wilayah yang sangat luas, tentu kita juga bersinergi. Contohnya kita ada perbantuan ada. TPOP dari Dinas PSDA Jawa Barat ya, Pak Jenal ya, kalau nggak salah. Termasuk untuk tugas-tugas non teknis kita juga ada. Kita ada tenaga outsource namanya. Oh ada tenaga sourcing Iya, juga. saat ini kita ada 71 orang kalau nggak salah. Itu untuk bidang pengamanan, kebersihan, driver, seperti itu. Itu mungkin Pak. Baik, berarti untuk di bidang Pak Ade tuh di administrasi bukan hanya tentang keuangan ya Pak. Tadi ada Tidak, kepegawaian juga betul. termasuk aset-aset ya Pak ya. Betul, ada inventarisasi di kita, Inventarisasi termasuk juga. aset-aset masuk di kewenangannya kita. Oke, baik, pengelolaan. terima kasih Pak Ade penjelasannya. Mungkin selanjutnya ke Pak Jajat. Pak Jajat kan di wilayah 2 sebagai manajer teknik ya Pak Monef dan risiko. Mungkin sedikit
penjelasan Pak tentang apa sih fungsi dan tugas Bapak di unit wilayah 2 itu Pak. Monggo Pak Jajat. Baik, Pak Cecep, terima kasih. Kaitan dengan bidang tugas di bagian teknik monep dan resiko, kalau Pak Ade mungkin tadi support terkait dengan bidang tenaga kerjanya, personilnya ya. Betul. Saya support di bidang pemeliharaan kaitan dengan prasarana SDA, sehingga nanti Pak Jenal ini bisa dengan lancar dan baik dari sisi operasinya. Yang terkait dengan bidang usaha ini kita kaitan dengan bidang apa? Bukan usaha ya. Kaitan tugas dengan Operasi. teknik monep dan risiko, yaitu kita menyiapkan bagaimana kita menyiapkan, bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita mengevaluasi, serta yang selanjutnya bagaimana kita melaporkan kegiatan-kegiatan tapi yang berlaku di bidang perencanaan serta monitoring evaluasi, pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana SDA. Nah, di sana mungkin lebih rincinya bidang teknik ini lebih ke bagaimana menyusun program kerja yang akan kita laksanakan di tahun-tahun berjalan atau yang akan datang. Nah, terus bagaimana kita mereport kaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di tahun berjalan ini misalnya. Terus juga seperti kita ketahui bahwa kegiatan itu terangkum di rencana kerja anggaran perusahaan. Nah, tentunya ini yang berbasis risiko, Pak Cecep. Sehingga kita juga menyusun manajemen risiko, terus juga mengevaluasi capaian blueprint kita, baik RKAP, RJP, dan yang selanjutnya kaitan dengan KPI. Key performance indikator, karena ini menjadi tolak ukur capaian, Betul. capaian baik khususnya unit wilayah 2 yang nantinya juga menjadi tolak ukur capaian kinerjanya corporate. Nah, ini yang harus kita evaluasi, kita kejar target-target ini karena ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita dalam pengelolaan prasarana SDA. Nah, di bidang teknik monep dan risiko kami terbagi 2 subbidang sama Pak Cecep, 2 subbidang. Yang pertama subbidang perencanaan teknik monep dan risiko. Yang kedua subbidang pemeliharaan pelaksanaan pemeliharaan. Nah, ada sedikit perbedaan. Jadi kalau subbidang perencanaan teknik monep dan risiko ini lebih banyak ke bagaimana dia menyiapkan, menyusun program-program kerja, manajemen resikonya maupun mengcompile KPI, Key Performance Indicator dari tiap-tiap bidang. Tiap-tiap bidang untuk dijadikan sasaran yang harus kita capai. Nah, sementara untuk kegiatannya ini ada di subbidang pelaksanaan pemeliharaan yang lebih ke bagaimana mereka memonitor kegiatan-kegiatan yang berjalan, terus juga baik pemeliharaan rutin, rehabilitasi maupun investasi, sekaligus juga mereview data-data yang berkaitan dengan bagaimana serapan anggaran yang dilaksanakan. Oke. Mungkin itu sementara Pak Cecep. Baik Pak Jat, terima kasih. Berarti di bidang Bapak tuh perencanaan yang akan dilaksanakan di tahun depan ataupun yang sedang berjalan gitu ya Pak ya? Betul. Nah, yang terakhir izin Pak Zainal sebagai manajer operasi dan usaha nih Pak ya. Kita pengen tahu nih, kayak banyaknya di Pak Zainal nih Pak. Kayak Ujung tombaknya. Bisa nggak Pak jelasin tentang tugas fungsi Bapak sebagai manajer operasi dan usaha di unit wilayah 2 Pak? Monggo. Terima kasih Pak Zainal. Cecep. Mungkin kalau yang tertulis di SOTK kita banyak ya, tapi mungkin secara garis besar mungkin bisa kita ringkas seperti tadi ya, sama mungkin dengan Pak Jajat, yaitu gitu, menyiapkan, mengarahkan, mengevaluasi dan kemudian melaporkan terhadap kegiatan-kegiatan kita yang terkait dengan operasi
sarana dan prasarana SDA, juga terkait dengan pengusahaan. Intinya itu aja itu gitu. Operasi SDA itu kebetulan banyak sekali di kita juga. Misalnya terkait dengan operasi bangun prasarana SDA kita, misalnya bendung kita ada Bendung Walahar, ada BBU Luangsere, ada Bendung Pondok Salam, Bendung Cisomang, ada Bendung Kelar, Bendung Kalong dan sebagainya. Kemudian kita juga mengoperasikan terkait dengan jaringan irigasi kita, baik jaringan irigasi primer, yaitu kita di Tarum Utara, yang kemudian kita bagi menjadi Tarum Utara Barat dan Tarum Utara Timur. Kemudian kita juga mengoperasikan jaringan sekunder yang jumlahnya sangat banyak, ada 102 saluran sekunder. Kemudian kita juga, kita juga mengoperasikan satu bendungan, yaitu dengan bendungan Kamujing, atau orang lebih mengenalnya dengan sebutan Situ Kamujing. Ya, sering didengar. Ya, itu mungkin itu dari segi pengoperasian. Juga dari segi pengusahaan kita ada dua. Secara garis besar ada dua, itu pengusahaan air baku dan pengusasahan aset, terutama aset lahan itu. Nah, itu yang selalu kita laporkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Zainal. Sobat Learning semua, kita sudah mendengarkan nih penjelasan secara singkat tentang tugas-tugas mungkin Bapak-bapak sebagai manajer unit wilayah 2 ya. Oke Pak, tadi Bapak jelasin ada Bendung Walahar ya Pak ya. Nah, Bendung Walahar mungkin Sobat Learner semua sudah tidak asing lagi dengan nama Bendung Walahar Pak. Karena Bendung Walahar itu kayaknya cukup ikonik Pak, ada bangunan megah, gagah, namun cantik gitu Pak, yang melintang di Sungai Citarum itu. Tapi cantik ya. Cantik ya. Nah Pak, bisa jelasin nggak Pak ke sahabat learner semua mungkin penjelasan singkat tentang Bendung Walahar itu Pak? Oh, terima kasih Pak. Bendung Walahar, Bendung Walahar. Ya, oke. Bendung Walahar ini sebenarnya memang warisan dari penjajahan dulu ya, proses kolonial Belanda. Bendung ini heritage karena dibangun tahun 1920, karena pada waktu itu kondisi di Karawang itu merupakan areal daerah yang sangat tandus, tapi kalau pas musim hujan banjir, sehingga pada waktu itu ada pemikiran dari pemerintah kolonial Belanda untuk membuat bendung Walahar ini dengan tujuan untuk pengaliran air untuk irigasi, itu dengan cara membuat bendung, yaitu meninggikan permukaan airnya untuk kemudian dialirkan ke saluran irigasi gitu. Bendung Walahar ini dibangun dari tahun 1920 dan diresmikan pada tanggal 30 November 1925. Terus Bendung Walahar ini berupa bendung gerak, terdiri ada 4 pintu utama, itu dengan ukuran sangat besar, sekitar 20 meter, cukup dengan lebar ya, tinggi 5,7 meter ya. Kemudian ada juga dua pintu yang dulunya itu berfungsi untuk sarana transportasi, tapi mungkin sekarang sudah tidak kita operasikan untuk sarana transportasi. Kemudian jenis pintunya itu kita flap gate. Kemudian sumber penggeraknya menggunakan diesel dengan 12 kV kalau salah, 12 kV itu. Kemudian panjang bendung itu sekitar 117,2 meter dan lebar 12 meter itu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih berfungsi baik semuanya gitu. Secara fisik juga baik, kemudian secara operasional juga masih berfungsi dengan baik gitu. Luar biasa ya Sobat Learner. Jadi di sana ada satu bangunan yang heritage apa ya, berarti peninggalan Hindia Belanda ya Pak, yang sampai dengan saat ini seperti yang Bapak bilang masih berfungsi dengan baik. Ya, nah, dan direncanakan pada itu tuh pengaliran 87.396 kalau nggak salah. Dan sampai saat ini pun masih sekitar pelayanan itu 87.136. Jadi berkurangnya cuma sedikit dan masih berfungsi semuanya gitu. Ya, itu. Sangat luar biasa. Oke, Sobat Learner semua, kita bisa tadi simak tentang Bendung Walahar yang
peninggalan dari Hindia Belanda, namun di bawah pengelolaan Jasa Tirta II, khususnya di unit wilayah 2, bangunan tersebut masih bisa beroperasi dan fungsi dengan baik. Kalau begitu Pak, si bangunan Walahar itu, Bendung Walahar itu masih berfungsi dengan baik, berarti tidak lepas dari ada program pemeliharaan atau perbaikannya ya. Mungkin di sini Pak Jajat nih yang bisa menjelaskan dong Pak, kok bisa bangunan yang hampir 1 abad ini berarti cukup berumur ya Pak Ade ya untuk 1 abad ini, kok bisa masih berfungsi dengan baik? Baik Pak Cecep, makasih. Tadi sudah disampaikan sama Pak Jainal bahwa Bendung Walahar itu bendung gerak. Fungsinya juga tadi sudah disampaikan Pak Jainal, dan saat ini memang kondisi Bendung Walahar alhamdulillah masih berfungsi dengan baik, bermanfaat juga. Nah, tentunya itu juga tidak lepas dari memang bagaimana upaya-upaya kita untuk melakukan pemeliharaan. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa di sini yang menarik nih Pak Cecep kaitan dengan Bendung Walahar, tadi disampaikan bahwa untuk mengoperasikan pintu itu menggunakan diesel ya Pak Jainal ya. Nah, itu ada 4 yang utama dan 2 itu yang untuk tadi yang pintu yang untuk pintu yang penerapan dan ya, Pak, ya? ada diesel cadangan 2. Tapi memang samping yang sifatnya pola operasinya dengan mesin diesel, juga kita ada yang motorized-nya sebenarnya, motorized dengan menggunakan genset dengan kapasitas kurang lebih 150 kPa dari. Nah, terkait dengan hal tersebut, untuk mempertahankan manfaat daripada dan fungsi daripada Bendung Walahar, kita memang melakukan pemeliharaan baik itu yang bersifat rutin maupun berkala. Nah, salah satu contohnya kita secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap pintu-pintu bendung. Nah, apakah dari selama ini diketahui ada deformasi atau tidak? Nah, pemeliharaannya tentunya kita dengan melakukan pengecatan dan melihat perbaikan yang sifatnya kalau memang ada korosi seperti itu. Terus juga pelumasan baik gearboxnya maupun rantai-rantainya, dan juga pemeliharaan untuk sipil yang secara kecil-kecilan ya. Karena secara keseluruhan Bendung Walahar ini untuk konstruksi itu masih sesuai dengan ketika saat dibuat di tahun 1925 tersebut. Secara keseluruhan ya, masih banyak ori, karena mesin diesel aja ini masih ori nih, mesin dieselnya Pak Cep. Bayangkan negara yang bikinnya itu sudah bubar. Sudah nggak ada mungkin ya sekarang ya Pak. Yang bikin, tapi sampai sekarang secara keseluruhan mesin diesel itu masih ori. Kita hanya melakukan perbaikan. Kata kuncinya yang penting kita bisa merawat dengan baik dan continuous dan rutin, dan melakukan pemeliharaan secara prioritas mana nih yang memang harus kita perbaiki tepat sasaran, sehingga fungsi dan manfaat dari kinerja Bendung Walahar itu bisa terjaga. Untuk contoh sekarang kadang-kadang namanya sungai Citarum pasti mendatangkan begitu banyak sampah dan gulma. Itu akan berpengaruh terhadap kondisi pintu, sehingga kita dengan rutin mengangkat sampah, gulma, terus melakukan juga pengukuran elevasi bendung yang kita laksanakan biasanya setahun sekali untuk mengukur apakah ada perubahan dari struktur itu tersebut, pergerakan struktur atau tidak. Ya, mungkin itu Pak Cecep. Oke, baik Pak Jajat, terima kasih. Berarti Sobat Renal kita bisa tangkap bahwa ketika pengoperasian Bendung Walahar ini masih berfungsi dengan baik, tidak lepas juga dari pemeliharaan secara rutin tadi Pak. Nah Pak, kalau dilihat kan Bendung Walahar itu tadi dengan panjang hampir 120 meter ya, ada pintunya besar. Mungkin teman-teman sahabat runner di rumah juga pengen mengetahui Pak, ini menggerakkan pintu tadi Bapak menggerak itu apakah ada yang gerakin atau gimana? Karena kan kalau dari luar enggak ya, kalau atau saya juga sering selfie, gerak sendiri. Yang selfie di situ juga Pak mungkin. Nah itu apakah ada karyawan kita ataupun petugas Pak yang bekerja di sana? Mungkin Pak Ade bisa bantu. Baik Pak Cecep. Mungkin Pak Cecep bertanya-tanya juga nih. Ini tadi teknis semua nih Pak Jen ngomong pengoperasian. Menjamin petani. Pak Jaja juga bicara pemeliharaannya, gimana supaya fungsinya masih tetap sampai Pak. sekarang maksimal. Nah ini jangan-jangan di bidang administrasi hanya nonton kecantikannya aja. Nah, itu enggak seperti itu. Ya, hanya menikmati kemegahannya aja.
Enggak seperti itu. Jadi gini, inilah yang namanya sinergi dalam sebuah proses bisnis. Ada keterkaitan. Kami di bidang administrasi juga support. Seperti tadi Pak Cecep bilang, pintu itu, diesel itu siapa yang gerakin? Atau hanya dengan tak gitu, nggak mungkin kan? Nah di situ ada yang namanya operator bendung Pak Cecep. Itu human-nya, SDM-nya. Jadi hampir 24 jam penuh. Berarti non stop ya Pak? Non stop. Di kita itu, di situ ada petugas, ada 4 regu. 3 regu ini satu shift. 1, 2, 3 shift, yang satu standby. Nah, jadi bila mana di sini ada yang berhalang atau apa nih, ada yang standby. Masing-masing regu itu ada dua orang. Nah, mereka inilah yang memastikan target dari operasi pengaliran yang Pak Jenal sampaikan tadi terpenuhi. Mereka menjaga, mengoperasikan. Inilah salah satu, mungkin inilah bukti salah satu value-nya akhlak. Oke, terima kasih Pak Ade. Berarti di Bendung Walahar juga selain dari tadi fungsi pemeliharaan juga, di sana juga ada SDM yang untuk mengoperasikannya Pak ya. Betul. Nah Pak, tadi juga disinggung Bendung Walahar itu kan ada bendung sama bendungan ya Pak ya. Tadi itu Bapak ada Bendung Walahar, kalau bendungan tadi Kamojing ya, yang teman-teman kadang misalnya situ Kamojing Pak. Nah mungkin bisa bantu jelasin Pak untuk sobat tenar yang di rumah, apa sih ada perbedaan antara bendung dan bendungan? Mungkin sebagian orang sudah tahu, mungkin ada sebagian masih belum bisa ngebedain bendung dan bendungan itu sama apa enggak begitu Pak? Bisa tolong dijelaskan Pak Menop. Ya, makasih Pak Cecep. Memang kadang orang awam menjadi ini ya, salah-salah itu membedakan antara bendung dan bendungan. Kadang Walahar disebutnya sebagai bendungan, padahal Walahar itu bendung. Bendung itu konstruksi bangunan melintang alur air, alur sungai, alur sungai dengan tujuan untuk menaikkan permukaan air sungai, kemudian diarahkan ke kanal atau ke saluran. Jadi tujuan utamanya kalau bendung itu untuk menaikkan permukaan air, untuk kemudian dialirkan ke kanal atau ke saluran. Sedangkan bendungan itu bangunan baik itu terbuat dari urukan tanah maupun batu maupun dari beton yang bertujuan untuk menampung air, yang mana air ini kita tampung pada waktu ada kelebihan air, yaitu pada waktu musim hujan, dan kita keluarkan pada waktu musim kemarau. Jadi intinya kalau bendungan itu ada tampungnya, ada tampungannya. Ada reservoirnya Pak ya? Ada reservoirnya, ada tampungannya, dan ini lebih bisa kita atur lah pemanfaatannya, kapan kita masukkan, kapan kita keluarkan gitu. Kalau yang bendung tadi kan tidak bisa gitu, cuma untuk menaikkan aja. Kalau bendungan itu menampung. Intinya itu aja bedanya. Baik, terima kasih Pak Jenal. Sobat Runner semua, berarti ya Sobat Runner bisa membedakan mana bendung, mana bendungan ya Pak. Nah terus tadi pas di Bendung Walahar Pak, Bendung Walahar bilang di tahun 2025 berarti di tahun depan ya Pak genap 1 abad. 1 abad. Berarti 100 tahun ya Pak ya. 100 tahun di bawah sekarang di bawah pengelolaan di Jasa Tirta 2, khususnya di unit wilayah 2. Betul. Berarti Pak layaknya bangunan itu berarti ada ulang tahunnya nih Pak. Ada tahun depan nih Pak. Itu gimana nih Pak De? Di 1 abad, menjelang 1 abad. Ulang tahun panitianya Pak Ade. Biasanya untuk perayaan Pak Ade lah ya. Pak Ade. Sama Ade. Ambil contoh aja lah. Kemarin ada teman kita nih yang ulang tahun. Oh gitu Pak. Dirayakan loh. Padahal cuma 50 tahun, ini udah 100 tahun. Mempunyai manfaat yang sangat besar selama ini. Masa nggak didadanin cantik gitu bendungannya. Ya itu kalau dandannya asumsinya apalah, mau dicet atau gimana, perbaikan seperti gimana. Mungkin juga di 1 abad ini mungkin ada momen-momen atau kegiatan-kegiatan dilaksanakan di sana ya Pak ya. Betul. Bisa juga sih. Koordinasi kebayang misalnya ada festival 1 abad Walahar. Kita samakan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang misalnya, itu kan bisa gitu. Karena momen-momen 1 abad ini sangat luar biasa gitu Pak, untuk bangunan bendung yang pengoperasiannya masih di internal kita juga banyak, mungkin bisa diusulkan untuk
Bisa. Ada ya. Dipercantik lagi. Pengecatan, garis pengecatan, mempercantik lagi dan insya Allah udah masuk program Pak. Masuk program, Luar insya biasa Allah. berarti. Udah masuk program. Untuk perencanaan mah udah Mudah-mudahan tapi udah mudah-mudahan sedikit bisa kan, ya? bisa terrealisasi Pak Cecep ya. mudah-mudahan Program ini lah ya bisa Pak. terrealisasi. Mudah-mudahan di satu abad ini. Karena di Bendung Wali itu rame Pak. Kalau lihat dari berita itu banyak pengunjung-pengunjung di Iya. ke sana gitu. Sekarang aja, Bapak salah satu. sekarang aja. Ya saya sering sih. Bapak ya. ini saya lihat sering selfie di sana. Sering, ya 17 tahun di sana Pak. Ada ini juga Pak Cecep. Kadang-kala orang berkunjung ke sana selain melihat bendung itu ada makanan khas loh di situ. Di sana ada kuliner juga Pak. Ah. Ada makanan khas yang ada dekat dengan Bendung Walahar Pak. Nah. Apa itu Pak? Waduh, tuh pepes. Pepes Jambal. Pepes Jangan Jambal. lupa ke sana, lihat keindahan bendungannya, foto, makan pepes jambal, tapi bawa duit bayar sendiri. Iya, berarti di sana tuh edukasinya dapat, kuliner makannya Iya, juga dapat wisata ya. juga dapat. Oke, Sobat Hunter, sudah tadi dijelaskan. Kalau ingin berkunjung boleh ya Pak ya, teman-teman yang di sana melihat peninggalan dari Hindia Belanda yang dioperasikan oleh Jasa Satria 2 lewat unit W2 sambil makan tadi kuliner ya Pak ya. Terus alhamdulillah sekarang juga jalannya udah Ya, udah di tutup. blok ya. buat jalan umum ya. Oh, jadi udah ada oh, jembatan. sudah ada lebih tenang lah. untuk safety keamanan di Betul, Bendung juga ya Pak ya. Lebih clear lah kalau mau foto-foto juga di sana Pak Cecep. Kalau rumah untuk itu mudah-mudahan terrealisasi ya Pak. Amin. Ada kegiatan di satu abad itunya. Amin, amin. Luar Amin, biasa. amin. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Berarti unit wilayah 2 ini juga berarti kalau tadi Bapak bilang pengoperasian irigasi ke irigasi ya Pak. Betul. Tadi Pak Jenel bilang ada dari Bendung Walahar juga ada BBU ya Pak. BBU Leuweung Seureuh Pak. Oh iya, di Nah, BBU Leuweung Seureuh dan juga tadi Pak Zainal sangat hatam Pak, tadi ada jumlah bangunan, ada jumlah saluran. Mungkin Pak bisa dijelaskan nih di BBU Leuweung Seureuh itu apakah apa? Soalnya namanya Leuweung Seureuh Pak. Itu teman, oh ini apa hutan atau apa? Leuweung Seureuh gitu. Leuweung Pak. hutan ya. Bisa bantu jelasin Pak Menop tentang pendistribusian di Leuweung Seureuhnya? Oh ya, Leuweung di sebelah hilirnya Bendung Walahar ini kan kita ada intake-nya ya, intake Tarum Utara. Di sebelahnya itu ada bangunan bagi utama, disebutnya bangunan bagi utama Leuweung Seureuh. BBU itu bangunan bagi bangunan utama ya bagi Pak? Bagi utama Leuweung Seureuh. Di sanalah air yang kita masukkan dari Bendung Walahar itu kita bagi ke lima saluran, 2 saluran induk yaitu di Tarum Utara Barat itu sampai ke daerah Pakis ada sekitar 52 kiloan lah itu. Kemudian Tarum Utara Timur itu ke daerah sekitar Cilamaya itu ada mungkin 30-an lebih kilometer. Itu ada sekitar 14 bangunan. Kalau yang di Tarum Utara Barat tadi ada sekitar 26 bangunan gitu. Kemudian ada juga ke SS Ranggon, juga ada ke SS Pingley dan SS Majalaya gitu. Itu yang apa areal pelayanan kita. Itu sekitar sekarang itu areal irigasinya masih sekitar 87.138. 87.000 Iya, hektar, areal Pak. hektar ya, mungkin tadi sebutnya hektar 87.138.000 hektar. Di samping juga ada intake-intake industri dan PDM, terutama PDM, kebanyakan PDM di situ. Gitu. Oke Pak, cukup luas untuk cakupan pelayanan irigasi di unit wilayah 2 Pak dengan 87.000 hektar. Ya. Dan untuk sepanjang saluran itu Pak, kan total itu berarti kalau di total persaluran itu mungkin Oh, total panjang, saluran yang kita kelola itu panjangnya kalau kita hitung itu ada sekitar 460 km Pak Cecep. Ini jalur itu. mudik. Ya, Kayaknya. kalau kita tol itu Sarawak. sama dengan kalau kita mudik dari Cikampek sampai ke Solo itu. Kalau kita dipanjangin ya Pak. Panjang sekali berarti ya. Terbayang lah berapa besarnya, berapa panjangnya, Betul. apa jaringan irigasi yang harus kita operasikan gitu. Jadi luar biasa memang kita harus diamanain untuk mengoperasikan saluran yang begitu panjang gitu. Pak, dengan panjang saluran yang begitu panjang, dengan banyaknya bangunan dan luasan hektaran persawahan yang diairi oleh saluran tersebut,
mungkin tidak lepas juga Pak, seperti tadi Bendung Walahar ada treatment di saluran irigasinya karena saya kalau mungkin sobat renner perhatikan dengan di berbagai wilayah tadi Pak Ade bilang ada di seksi Rengas Dengklok, Telaga Purwakarta, seksi Tarum, itu kan cukup luas ya Pak ya. Sampai ada berbatasan dengan Subang ya Pak. Subang Bakar. Itu Pak untuk treatment pemelihara apakah ada dipelihara terus ada siap mengoperasikan di sana, ada teman-teman juga di sana gitu Pak, bisa dijelaskan? Baik, makasih Pak Cecep. Kita memang senantiasa selalu melakukan pemeliharaan ya. Dan yang perlu digarisbawahi sebenarnya bahwa kita dalam kaitan dengan pelaksanaan SDA ini khususnya irigasi yang ada di unit wilayah 2 itu pure untuk penugasan pemerintah dalam kaitan menjaga ketahanan pangan tentunya. Nah, jadi pemeliharaan pun kita konsen di saluran-saluran irigasi. Pemeliharaan kita lakukan seperti yang tadi saya sampaikan, ada rutin berkala atau rehabilitasi. Nah, salah satu contoh yang kita lakukan adalah melakukan normalisasi saluran. Normalisasi saluran, hal ini dilaksanakan untuk menjaga agar tampungan air ini bisa selalu terjaga sehingga air bisa terpenuhi. Terus juga kita melakukan perbaikan bangunan induk, terus kita juga melakukan pemeliharaan dengan membuat pasangan batu perkuatan untuk tanggul-tanggul yang kritis. Terus juga kita melakukan kegiatan rutin, ini juga sama untuk menjaga pengangkatan sampah, karena bagaimanapun gimana caranya air ini bisa sampai ke pemanfaat. Nah, terus yang kedua bahwa alhamdulillah saat ini khususnya di saluran induk Tarum Barat dan juga saluran induk Tarum Timur sedang ada kegiatan pelaksanaan SIMUP nih. Ini memang SIMUP ini bersumber dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, tapi ini sebagai bentuk kolaborasi kita ya, sinergi kita, karena memang sama-sama kita punya keinginan yaitu tadi untuk mensukseskan swasembada pangan. Nah, dalam rangka penugasan pemerintah itu yang lebih utama sebenarnya kalau di unit wilayah 2. Nah, kegiatan yang dilaksanakan sama normalisasi saluran, terus juga ada perkuatan tanggul-tanggul yang kritis sehingga air itu tidak mampir di tengah jalan nih, kalau tanggulnya terbuang di tengah jalan. Itu dengan perkuatan set pile ya di sana, dan yang paling utama bahwa ini ada modernisasi pintu. Seperti kita ketahui bahwa di unit wilayah 2 ini untuk di bangunan-bangunan yang tadi Pak Jainal sampaikan nih, untuk saluran induk Tarum Utara cabang Barat itu ada 26 bangunan. 26 bangunan Pak. Dan untuk saluran induk cabang Timur 14 bangunan ya Pak Jainal. Nah, kemarin existingnya itu spot balok semua. Bisa dibayangkan ketika mengurangi debit ke hilir atau mau menambah debit ke hilir, kita teman-teman itu harus ngangkat balok. Dan alhamdulillah di program keselamatan juga. Keselamatan. Dan alhamdulillah sekarang akan dilakukan modernisasi dan sedang berjalan modernisasi dengan pintu air baik yang sifatnya manual pengoperasiannya maupun dengan elektrikal. Nah, ini tentunya sebagai upaya juga untuk penyaluran air baku ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Di samping itu Pak Cicep, bahwa salah satu tugasnya Pak Jenal tadi disampaikan, Pak Jenal itu mengawal ketersediaan air sampai ke ujung, sampai hilir, sampai ke petak-petak sawah yang para petani tentunya. Nah, kita saat ini selain pemeliharaan yang sifatnya fisik, kita juga alhamdulillah Pak Cecep untuk air ini supaya lancar, kita telah melakukan pembongkaran bangunan liar yang ada di sepanjang saluran karena itu, Pak, ya? Mungkin bisa dilihat ya kalau di lapangan itu bangunan-bangunan para pedagang mereka membangun sampai masuk ke areanya menjorok ke badan saluran. Nah, kita alhamdulillah sudah khususnya di saluran induk Tarum Barat itu kurang lebih sebanyak 2.500 bangunan liar yang sudah kita tertibkan. Di daerah berarti dan juga di saluran sekunder. Di saluran sekunder kita bersinergi, berkolaborasi dengan
Muspika, Muspida, dan pemerintah daerah setempat yang sama-sama mereka juga mendukung untuk ketahanan pangan tentunya, dan mereka berpikir bahwa bagaimana supaya air ini tidak terganggu perjalanannya, gitu, tidak terbuang dengan aja sampai dengan para pemanfaat yang jauh target yang petani itu capai gitu. Seperti itu Pak Cecep. biasa ya. Berarti tadi yang Bang Le itu ada di daerah Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Oke Pak, tadi kan dari pengoperasian pengoperasian air, pendistribusian air, pemeliharaannya. Nah di sana juga mungkin Pak sampai pengaliran ke sawah itu kan 87.000 hektar ya Pak, cukup luas Pak. Betul. Juga kan itu sebagian besar di Karawang kan Pak ya? Sebagai Karawang. Itu daerah Karawang ya Pak? Ada sedikit di Subang, itu sekitar 2.000 hektar sekian, 2.000, ya sekitar 2.000 hektar dari TUT 14. Berarti Pak, sesuai dengan slogan mungkin di Karawang, Karawang sebagai lumbung padi nasional ya Pak. Karena dengan Bapak mengairi sawah dengan seluas itu gitu Pak. Itu kita juga berarti ada kontribusi ya Pak untuk ketahanan pangan di nasional itu Pak. Oh besar sekali kontribusi. Besar sekali Pak ya. sangat Karena besar. Karawang sebagai lumbung padi ya. Dan saya kira Pemda Karawang juga sangat concern terhadap lumbung padi ini. Sehingga Pemda Karawang itu sampai mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Jadi di dalam perda tersebut kalau nggak salah ditetapkan areal irigasi yang harus dijaga, yang harus dijaga terus, tidak boleh dialihfungsikan. Setahu saya ya, setahu mungkin tafsir saya itu ada sekitar 87.259 kalau nggak salah hektar, 87.259 hektar. Artinya kan mirip-mirip dengan pelayanan Tarum Utara kita gitu. Artinya ya jangan khawatir, pasti Pak Cecep nanti dibutuhkan terus. Akan selalu berkontribusi terus terhadap area pertanian. Akan selalu, karena Pemda Karawang sendiri sudah menetapkan itu akan dijaga terus gitu loh. Artinya itu pasti akan membutuhkan kita terus gitu, dan kita akan berkontribusi terus gitu Pak Cecep. Berarti Sobat Renal semua, peran unit wilayah 2 dalam ketahanan pangan di bawah Jasa itu sangat berperan sekali ya Pak ya. Oh, iya. Berarti apa yang kita makan nih Pak sebenarnya nasi yang dari beras, padinya mungkin nih dari pelayanan dan kerja keras bapak-bapak di sini ya Pak ya. Dari pemeliharaan Pak Jajat itu TKR-nya nyampe. Nah Pak, kalau tadi Bapak bicara hampir 87.000 hektar Pak, air sampai ke sawah. Berarti dari hulu tadi ya kalau yang dari Benung Walahar ke BBU Leuweung Seureu, terus dibagi ke 5 saluran itu dan sampai ke petak-petak sawah di petani. Nah Pak, untuk sampai ke sana Pak, kan si PJT 2 nih Pak, lewat unit W2 mendistribusikan air Pak ke pesawat itu. Apakah ada tarif atau ditarik iuran nih Pak untuk sampai ke sawah, karena 87.000 hektar luar biasa nih Pak. Ini Pak Jainal nih. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah kita gratis ya. Kita gratis kan. Iya Pak, juga untuk petani ya Pak. Iya gitu. Pelayanan full pelayanan ya Pak. Full pelayanan free semuanya gitu. Lumayan berarti Sobat Renal. Ibadah Pak Cecep. Amal ibadah Iya, emang luar jadi biasa. pahala lah. Ketika kita tidur pun amal kita tetap mengalir. Alhamdulillah. Jadi doanya tetap masuk ke kita. Masya Allah, tabarakallah. Berarti Bapak kerja keras dan kerja ikhlas ya Pak ya. Berarti Ikhlas dan tuntas. tuntas itu ya pentingnya. Berarti pekerjaan yang mulia semua Pak. Oke Pak, selain dari pengoperasian Pak, tadi juga kan ada pengusahaan ya Pak di bidang Bapak. Pengusahaan ya. Bapak pengusaha atau seperti apa nih? Karena Bapak tuh operasi, terus ada usahanya juga. Usaha lagi. Apa yang diusahain di unit wilayah 2? Berarti wilayah 2 selain untuk penugasan pemerintah ya Pak, tadi pengaliran air, ada juga berarti core bisnis yang lain kah Pak? Bisa dijelaskan kembali Pak Zainal? Ya, makasih Pak Cecep. Mungkin kalau dari segi pengusahaan, sebetulnya di wilayah 2 mungkin dibanding dengan wilayah lain lebih kecil ya kita, karena seperti tadi kebanyakan memang dalam penugasan pemerintah itu. Jadi kalau untuk pengusahaan ini
intinya ada dua, kita itu pengusahaan air baku dan pengusahaan aset lahan gitu. Pengusahaan air baku itu kita pelanggannya ada dua, pengusahaan kepada PDAM dan juga kepada industri. Gitu. PDAM terutama PDAM Karawang ya, kalau di Karawang, tapi yang di selatan kita juga ada PDAM Purwakarta. PDAM Karawang saya kira kalau airnya hampir semua dari PCT 2 gitu, walaupun ada yang sebagian mengambil dari wilayah 1 dan wilayah 3 gitu. Kemudian juga karena Karawang ini daerah yang sangat berkembang, banyak industri-industri yang mereka juga pasti butuh air gitu, butuh air, ya, sehingga juga menyediakan untuk kebutuhan air baku untuk industri gitu. Tapi secara volume airnya yang kita usahakan itu jauh lebih sedikit daripada yang kita berikan gratis kepada petani. Pak Cecep gitu. Karena dalam 1 tahun itu target kita dalam pengusahaan air baku ini hanya sekitar 59 juta meter kubik. Sedangkan untuk irigasi itu sekitar 2,3 miliar meter kubik gitu, untuk kebutuhan untuk irigasi itu. Artinya yang kita bisniskan, yang kita usahakan, yang kita tarifkan itu hanya sekitar 2,5% dari yang kita gratiskan kepada petani. Itu Pak. Dan itulah yang kita tarifkan itulah kita pakai untuk mensubsidi untuk kebutuhan operasional untuk yang kepada petani yang gratis itu. Tetap berarti utangnya kita mah di penugasan pemerintah ya, itu mah ya bisnis sampingan luar biasa ya Pak. Berarti sobat trainer semua, dari pembahasan yang tadi Bapak utarakan, sampaikan bahwa emang penting banget ya Pak, penting banget menjaga kualitas air, kuantitas air, karena air. Tadi juga kan karena sebagian besar mungkin Karawang menikmati Pak hasil kerja teman-teman juga unit wilayah 2 ya Pak untuk air minum, sangat menikmati air minum dari kita semua. Termasuk dari untuk pertanian juga ya Pak ya. Nah Pak, untuk program-program itu pengusahaan air lahan gitu, apakah ada dari segi mungkin Pak Ade ada untuk menjaga keberlangsungan itu? Kan kita ada lahan, itu ngebedainnya kita apa lahan? Oh iya, maaf aja mungkin saya tambahkan lagi. Tadi kan baru air bakunya ya. Kita kan ada juga pengusahaan di bidang aset. Aset itu kita lahan terutama ya. Lahan kita ada dua, lahan dalam status milik dan lahan dalam status serah operasi. Secara garis besar memang pengusahaan lahan itu kita dalam bentuk sewa menyewa gitu. Walaupun kedepannya mungkin perlu juga mungkin tidak hanya sewa menyewa, mungkin dalam bentuk kerjasama, terutama untuk lahan-lahan yang milik kita gitu. Oke. Pak. Mungkin Pak Ade ada yang mau menambahkan dari tadi Pak Jajat dan Pak Zena sampaikan? Gini, mungkin saya kaitan hanya pengusahaan aja Pak Jajat. Yang lanjutan dari pengusahaan dari Pak Zainal ya? Pak Zainal kaitan pengusahaan lahan. Kita ini di bidang administrasi ada kewenangan yang berkaitan dengan lahan, digitalisasi nih. Iya. Nah, kami ini mencoba gimana caranya Pak Zainal ini ketika berusaha bisa dengan tenang. Jadi objek-objek Kembali lagi. objek-objek yang objek sewa lahan itu begitu profitable banget gitu buat beliau. Nah ini harus dalam keadaan clear and clean. Clear and clean itu seperti apa Pak? Dalam keadaan clear itu mungkin di tempat lahan yang akan disewakan tidak ada lagi pemanfaat liar yang tidak berizin. Terus tidak ada dalam kondisi yang sengketa dengan pihak lain, baik itu dengan yang berbatasan atau ada okupansi dari pihak lain seperti itu. Nah salah satu upaya kita beberapa waktu ke belakang mungkin kami di tanah milik melakukan pemasangan papan larangan. Pengamanan. Nah, itu tujuan untuk pengamanan, termasuk kolaborasi juga dengan divisi pembina, divisi IPAK, pemasangan patok batas. Nah, termasuk udah mulai dicil nih di program investasi sertifikasi lahan-lahan milik. Nah,
Ya kami harapkan dengan kita siapkan sesiap-siapnya lahan untuk disewakan, Pak Jenal makin lebih bisa mendatangkan cuan, Pak. Yang toh nanti juga cuannya akan balik ke kita sebetulnya. Akan balik lagi Pak. Dalam bentuk apa coba? Jaspron. Saya paling senang bilang Jaspron ini. Nah itu seperti itu. Terus ada lagi support kita di bidang administrasi mungkin kaitan dengan pendapatan dengan pengusahaan ini adalah di kwitansi, di pemenuhan administrasinya. Selama ini kan pendapatan yang masuk kita buatkan kwitansi. Kita upayakan proses itu secepat-cepatnya, setepat-tepatnya. Ini adalah termasuk untuk menimbulkan apa? Semacam kepuasan di pelanggan. Ada kepuasan bahwa kita bermitra dengan mereka, pelayanan kita maksimal. Seperti itu Pak Cecep. Oke, luar biasa. Ya engagement dengan pelanggan mungkin akan lebih terjaga kalau kita coba terus mengupayakan hal baik seperti ini. Gitu Pak Cecep mungkin. Terima kasih Pak Ade, Pak Zainal, Pak Jajat atas penjelasannya yang sangat luar biasa ya Pak ya. Diskusi apa obrolan kita hari ini ya Pak ya. Nah begitu sobat learner semua, jadi sudah dijelaskan secara mendetail Pak, cukup mendetail Pak tadi tentang seputar unit wilayah 2, entah itu dari operasi, dari pemeliharaan ataupun itu dari tadi pengamanan lahannya. Oke, terima kasih para narasumber telah menyampaikan. Ini sangat informatif sekali Pak, apalagi untuk kami, kan saya milenial Pak. Oh iya. Kakak milenial Pak. Saya masih muda Pak. Terima kasih atas penjelasan yang sudah maksa ya Pak, sudah disampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat gitu Pak untuk kami di kemudian hari dan juga untuk melanjutkan estafet tongkat kepemimpinan khususnya di unit wilayah 2 gitu. Amin. Nah Pak, sebagai penutup kita nih Pak, Bapak kan sepertinya Bapak ini satu angkatan nih Pak. Karena kompak nih Bapak nih. Sebenarnya di PJ itu Bapak satu angkatan. Saya paling muda Pak. Saling muda. Berarti Bapak nih angkatan di 2001 ya Pak. Betul, 2001 berarti hampir 20 tahun lebih Bapak mengabdi dan berbakti di Jasa Tirta 2 ini. Nah mungkin karena dia paling muda Pak Zainal nih Pak. Betul. Ya Pak ya, Pak Zainal paling muda ya. Kok sambil ketawa gitu? Ada nggak Pak suka duka Bapak bekerja di Jasa Tirta 2 ini, di perusahaan ini yang mungkin saya khususnya Pak dan teman-teman sobat learner bisa mengambil apa yang menjadi kinerja Bapak yang sampai saat dengan ini 20 tahun lebih masih tetap semangat Pak dalam pengoperasian tadi Bapak di bidang Bapak. Monggo Pak, boleh dijelaskan bagi kami Pak? Saya aja ini. Nah segini nih Pak Cecep nih sebentar nih. Ini kayaknya memang kaitan ini bicara mungkin suka duka ya. Suka duka selama inilah setelah kurang lebih 20 tahun mengabdi ya, di PJT 2. Nah, memang untuk yang menyampaikan suka duka ini cocoknya nih Pak Jainal nih. Pak Jainal karena beliau nih alhamdulillah sehat walafiat nih, sebentar lagi lulus nih. Lulus laut dari PJT. Jadi apa namanya? Mungkin karena beliau kan di bagian operasi yang sering berinteraksi ya dengan masyarakat dan segala macam itu. Langsung gesekan dengan stakeholder, dengan mungkin tadi para petani ya Pak. Nah Pak, kasih tahu nih Pak kami nih, suka dukanya apa sih Pak nih? Kayaknya Bapak kelihatan segar terus Pak. Ya, sukanya kayaknya Pak. Boleh Pak? Kok saya lagi? Boleh. Yang jelas karena saya memang lebih banyak di operasi dan usaha ya, dari masuk itu banyak di usaha dan operasi, artinya kita memang lebih banyak berhubungan dengan pihak luar, dengan pemanfaat. Sukanya sebetulnya banyak banget ya suka kita di PJT 2 itu, tapi secara umum ya kita sukanya apabila yang kita lakukan itu
membuat pemanfaat kita itu menjadi puas, menjadi senang. Gitu lah. Itu baik itu pemanfaat oleh industri, PDAM maupun juga oleh petani. Jadi misalnya kita ada dengar berita panen raya di Kabupaten Karawang, waduh senang kita. Walaupun kita tidak ikut menikmati kepuasan batin ya, Pak. padinya ya, tapi kita senang artinya kerja kita itu ini loh bermanfaat bagi orang lain. Itu saya kira sukanya Pak Cecep. Kalau dukanya apa ya? Karena terlalu banyak sukanya dan dukanya cuma sedikit, jadi mungkin nggak usah kita ungkap aja lah dukanya. Biar saya simpan aja. Sudah tertutup dengan banyak sukanya itu Pak Cecep. Pak Zainal itu banyak sukanya Pak, dibanding dukanya. Karena mungkin Pak Zainal juga salah satu bukan salah satu pendamping, emang satu sih. Untuk pendamping hidupnya juga ketemu di Jasa Tirta II ya Pak ya? Oh iya. Betul ya Pak? Info dari mana Pak? Berarti benar-benar banyak sukanya ya Pak ya? Ya alhamdulillah memang takdirnya Pak Cecep, takdirnya seperti itu gitu loh. Dan kayaknya Pak Cecep ngikut juga. Saya juga ngikut Bapak. Kayaknya hanya kita yang tidak ya, Pak Ade ya. Jangan. Dan kalian berdua jangan ngikut. Jangan gitu. Jangan ya, De. Jangan ya. Sangat sekali. Ngobrol dengan bapak-bapak tuh nggak kerasa Pak. Tapi sebentar Pak Cecep, ini Pak Jajat nih nyolek-nyolek saya di belakang. Oh iya Pak. Suka duka kita kok nggak di. Oh iya. Kenapa ke Pak Jena? Bener-bener. Suka duka Pak Ade dan Pak Jajat apa nih Pak? Saya yang dicolek Pak Jajat, tapi saya yang duluan ya. Oke, baik. Sebenarnya nih sekarang Pak Ade Senjata makan tuan. jadi gini, kalau kaitan suka duka, saya sepakat dengan Pak Jenal bahwa banyak sukanya sih Pak Cecep ya. Kalau kaitan duka ya namanya juga kerja ya, dinamika lah apapun yang kita temuin di lapangan, ya itu jangan dianggap duka, seni lah jadinya. Itu yang menempa kita buat lebih bertambah pengalaman. Betul. Jadi kalau saya nanti ngomong suka duka itu sama dengan mematahkan yang sudah Pak Jenal sampaikan. Gimana kalau kita berpantun? Betul, kita. Nah, ini benar. yang Kita khas pantun banget aja. di wilayah 2 itu selalu ada pantun. Ada pantun aja ya. Nah, Oke Pak, biar kami yang cakepin ya Pak ya. emang cakep. Iya. Iya. Aduh. Tapi kayaknya ini pantun juga tentang pantun yang suka duka sih sebetulnya. Nah, cuman kita sampaikan lewat pantun aja. Oke Pak. Ya, Siap. Dikit aja, siap. dikit. Siap. Oke. Nggak apa-apa kan Pak Jenal ya? Emang harus ditutup dengan pantun ini. Bismillah. Kalau ada masjid di ladang, Cakep. bolehlah kita menumpang sholat. Cakep. Walau badai petir menghadang, unit wilayah 2 ini selalu semangat Pak. Luar biasa. Itu kan sukanya ada petir, tapi pas saya datang ke sono masjid masih ada Pak. Masih ada Di ladang. Berarti ada pantun lagi kedua. Sekali lagi yang Ada kedua. lagi pantun kedua boleh. Boleh. Kalau ada Adanya masjid yang pindah bukan? bukan. Nanti kalau ada masjid di ladang, Cakep. bolehlah kita sujud di akhir petang. Cakep. Walau badai petir menghadang, kalau datang bonus, hati tenang. Jasper. Itu yang bikin suka. Itu yang bikin suka. Yang bikin sukanya Pak Ade. Gitu. Oke, Pak Jajat Nah monggo. kalau bajanya juga ada. Oh Gini, Pak berarti Cecep. ya ada juga ya. Dan pantun duka ya. Jadi juga. Silakan, yang Pak suka-suka aja ya, karena tadi Pak Jenal juga sampaikan banyak suka daripada Banyak, duka. pokoknya kita mah suka-suka Pak Ade aja lah. sampaikan bahwa duka itu dinamika dalam pekerjaan, yaitu Betul, udah Pak. hal yang biasa. Betul. Selama kita mencintai pekerjaan kita ya insya Allah kita suka-suka saja ya Pak Jenal ya. Oke. Nah karena Pak Ade berpantun mungkin ya saya juga pantun aja nih Pak Cecep nih. Iya, Nah, baik. Mungkin Sama kita juga cakep. Kita. nanti Nanti saya cakepin lagi. Biar saya cakepin Pak. lagi, baik. kita nih sama-sama cakep lah. Biar ada yang bilang cakep. Nah, jadi gini Pak Cecep, ada 2 pantun ya. Oke. Pak Ade juga kan, Iya, Pak Ade, oke. Pak Cecep tadi loh. Wah, Pak Ade 2 lah, Pak Ade 2. wah, makasih. Nah, kalau saya 2 itu disatukan tetap ya Pak. Udah terbiasa dua sih. Nah, siang hari berolahraga Cakep. sambil naik kuda pelana. Cakep. Irigasi harus dijaga. Cakep. Jika tidak jadi bencana.
kelas. Satu lagi Pak Cecep ya, satu lagi. Berakit-rakit ke hulu, Cakep. berenang-renang ke tepian. Cakep. Menjaga irigasi sangatlah perlu karena memberikan kemanfaatan. Oke. Luar biasa, ada suka duka tadi dia cerita dan tidak mau kalah ada pantun Pak tadi. Oh Bapak ini jago Pantunnya pantun. pantun suka juga lah. Pantun nggak ada suka lagi sukanya. juga Pak. Ya tidak Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya di sela kesibukan mungkin bapak-bapak di tempat kerja ya Pak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Zainal, Pak Jajat, Pak Ade sudah datang di acara podcast untuk hari ini. Oh iya, kita nih. Oh kemarin kan kita ulang tahun Oh, nih. iya, betul. T2. Ya. Boleh dong ada ucapan Baik. ulang tahun buat Baik. perusahaan tercinta Oke. kita ini. Kita ucapkan bersama-sama aja ya Pak ya. Oke siap Bapak. Dirgahayu PJT 2 yang ke-57. Langkah pasti untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade, Pak Jajat. Pak Cecep. Terima kasih. Let's talk. Transform your mind, transform your life.